apa industri manufaktur kita saat ini dan se-urgent apa yang mungkin harus menjadi perhatian pemerintah yang baru nantinya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita lihat dari indeks ya, jadi kuartal 2 2024, ini sektor lapangan usaha yang paling besar disebutnya adalah PDB itu di manufaktur kita bagi 5 deh. Industri pengelolaan sekitar 18,5, pertanian 13,7, perdagangan 12,9, konstruksi 9,6, dan pertambangan 8,7. Namun kontribusi manufaktur terhadap GDP atau PDB itu turun terus dibanding sebelumnya itu 19,28. Ini secara umum memang terjadi sedikit di industrialisasi ya, dini ya, selama 2 dekade ya. Kita lihat aja tahun 2000, itu manufaktur kita itu kontribusinya 29% terhadap GDP. Sedangkan 2010 itu turun 22%. 2024 makin turun lagi ke 18%. Jadi memang kalau dilihat ini kontribusi PDB pengelolaan terhadap total PDB 5 tahun terakhir ini selalu turun. Jadi dan juga terjadi nih PHK mulai cukup banyak, ada 105.000 sampai 105.000 sampai 110.000 plus Agustus ya. Kalau dilihat dari data pencairan JHT ini turun sekali. Jadi memang begitu gambaran manufaktur kita, memang semakin lama makin turun. Baik, dari pantauan Anda, faktor apa yang menjadi faktor utama adanya pelemahan hingga berbulan-bulan ini? Apakah memang permintaan dari domestik ini juga terus-menerus melandai? Permintaan kalau dilihat ini kalau misalnya domestik ya mulai melandai ya, mulai dari kalau kita rasakan mulai dari awal tahun sejak pemilu, lalu ada geopolitik, ada isu mulai mulai ada perang dan segala macam. Ini membuat permintaan juga makin lesu. Tapi kalau dilihat dari ekspor itu masih tumbuh ya. Contohnya seperti makanan minuman, masyarakat bawah itu khususnya kalau kita lihat di koran-koran mulai dari ada judi online, lalu kekurangan air dan segala macam itu juga membuat apa ya kekurangan pergeseran dari yang middle income ini makin lama makin nggak growing tapi malah makin turun. Itu mungkin karena biaya makanan minuman maupun biaya inflasi juga makin meningkat gitu. Baik, kita akan beralih ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, kita sudah mendengar yang disampaikan Pak Rahmat seperti apa kondisi industri manufaktur saat ini. Evaluasi dari Anda seperti apa? Ya, kalau data PMI di bawah 50 menunjukkan produk-produk yang dijual oleh industri itu lebih kecil daripada produk bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa dari industri tersebut begitu. Jadinya tadi juga disampaikan akhirnya tidak bisa ekspansi lebih tinggi lagi ya. Kalau udah ekspansi berarti kan sudah di atas 50. Tentu saja ini sangat terkait dengan market gitu. Ada dua hal. Yang pertama tentu saja market domestik begitu ya. Market domestik ini ada dua hal penyebabnya ya. Ini adalah tentu saja pelemahan daya beli masyarakat yang kemudian mereka mengurangi komponen-komponen konsumsi mereka begitu. Yang kita lihat dari database BPS menunjukkan bahwa komponen pengeluaran konsumsi terutama produk manufaktur ya untuk makanan itu meningkat begitu ya. Walaupun memang komposisinya yang non makanan besar, tapi yang non makanan yang biasanya untuk industri manufaktur itu cukup besar komponennya itu mulai menunjukkan penurunan. Artinya dengan daya beli masyarakat sekarang sudah mulai bergerak justru ke konsumsi makanan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Nah, ini yang kemudian menjelaskan kenapa untuk industri-industri berbasis non-makanan itu mengalami penurunan permintaan di dalam negeri ya, karena ada perubahan konsumsi masyarakat gitu. Nah, sementara memang sisi lain kalau kita lihat ada kecenderungan ya importasi dari produk-produk terutama non migas kita juga relatif tinggi gitu ya. Bahkan kalau kita lihat impor kita di bulan Juli ini dibandingkan Juni 2024 Juli ya dibandingkan Juni naik 17,82 ya month to month gitu ya.
dan year on year-nya sekitar 11,07 ya. Nah ini kalau kita lihat 17,82 ini kalau momentumnya itu pasti lebih tinggi dibandingkan ekspor. Artinya di dalam negeri sendiri kita juga sudah berhadapan dengan semakin banyaknya produk-produk final yang impor tadi, sehingga menurunkan daya lemah industri manufaktur di dalam negeri bersaing dengan pasar domestik. Saya kira faktor itu yang paling kelihatan begitu ya. Meskipun kalau kita lihat ya ada kecenderungan bahwa ya apa namanya barang-barang konsumsi ini juga mulai trennya justru meningkat gitu ya dibandingkan 1 bulan terakhir begitu ya. Meskipun konsumsinya bahan penolong juga relatif tinggi begitu. Nah yang kedua tentu saja pasar global ya. Kalau kita lihat industri terutama Jabodetabek yang dominan adalah untuk pasar ekspor, itu kelihatan begitu ya. Growth-nya tuh di beberapa provinsi terutama Jakarta itu negatif begitu sumbangan dalam perekonomian. Artinya untuk industri di dalam negeri yang basisnya untuk ekspor juga terhambat dengan pelemahan ekonomi dunia, terutama negara ekspor di tujuan utama seperti Cina yang sekarang mengalami pelemahan ekonomi, hanya tumbuh 4,5 bahkan 4,7 ya, yang biasanya tumbuh di atas 6%, termasuk Amerika yang sudah mulai walaupun agak sedikit meningkat tetapi masih cukup rendah begitu. Nah ini yang kemudian melihat apa namanya dampaknya gitu. Kalau kita lihat lebih detail lagi, dari 10 negara mitra dagang kita ya hampir separuhnya memang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi begitu ya. Ini yang kemudian memang melemahkan apa namanya melemahkan situasi gitu.